Halo semuanya, selamat datang kembali di sini. Anda pernah nggak sih berhenti sejenak terus mikir, kok bisa ya organ yang beratnya cuma sekitar 1,5 kilo di kepala kita ini, otak kita, bisa melakukan hal-hal yang, wah, luar biasa banget. Iya kan? Kayak ngenalin senyum teman dari jauh, atau pas kita ngobrol gini, nyari kata yang pas. Betul. Atau ingat kenangan puluhan tahun lalu, bahkan ngerasain macam-macam emosi gitu. Komputer paling canggih aja sesah loh nirunya. Nah, kunci dari semua ini, atau ya setidaknya sebagian besar kuncinya, itu ada di cara unit-unit terkecil di dalamnya nyambung satu sama lain. Kita ngomongin sel saraf, neuron. Neuron ya. Jumlahnya itu miliaran. Dan yang lebih gila lagi, satu neuron aja itu bisa nyambung ke ribuan, bahkan ada yang bilang sampai 10.000 neuron lain. Kebayang nggak itu jumlah koneksi totalnya? Astronomis, beneran. Wow, oke. Dan jejaring koneksi yang rumit ini nih yang bakal kita coba jelajahi bareng hari ini. Kita bakal lihat lebih dalam, bab 3 dari sumber kita, The Brain-Shaped Mind, buat ngerti gimana neuron-neuron ini bikin jaringan yang jadi dasar kita mikir dan ngerasa. Betul. Jadi, misi kita sekarang, bongkar gimana arsitektur hidup di kepala kita, ini bisa ngasilin semua fungsi mental yang kompleks itu. Oke deh, mari kita mulai penjelajahan ini. Sip. Hal pertama yang penting banget buat kita pegang, otak ini tuh bukan tumpukan neuron acak gitu aja. Ada polanya, ada strukturnya di tengah keramaian koneksi itu. Oh ya? Iya, salah satu ide kunci di bab ini tuh gimana neuron-neuron ini keorganisir, utamanya dalam kelompok-kelompok fungsi yang disebut E-modul atau jaringan saraf. Bayangin aja kayak ngelihat peta kota dari atas, kelihatan kan ada distrik-distrik besarnya? Modul, maksudnya kayak bagian-bagian khusus gitu di otak. Seberapa besar sih satu modul ini? Lumayan besar, satu modul itu bisa isinya puluhan ribu sampai ratusan ribu neuron. Dan diperkirakan ada ratusan modul kayak gini di seluruh otak. Ratusan ribu neuron per modul. Iya. Nah, yang penting, neuron di dalam satu modul itu koneksinya padat banget satu sama lain. Nyambung semua, langsung atau nggak langsung. Kayak di satu distrik kota tadi, semua warganya tuh saling kenal. Atau paling nggak nyambung lewat beberapa kenalan aja. Oke, oke. Terus, fungsinya apa modul ini? Nah, tiap modul ini cenderung punya spesialisasi. Spesialisasi. Contohnya gimana tuh? Macam-macam, misalnya ada modul yang tugas utamanya ngolah info, bentuk, dan warna dari mata kita. Ada lagi modul yang jago banget ngenalin pola wajah orang. Atau modul yang aktif banget pas kita lagi nyoba nginget kata yang rasanya udah di ujung lidah. Jadi masing-masing nanganin satu bagian atau tahapan dari proses berpikir. Wah, kedengarannya rapi banget ya. Kayak departemen di kantor gitu. Ada departemen visual, departemen bahasa. Tapi kadang saya ngerasa pikiran saya kok ruwet banget ya, nggak serapi itu. Gimana ceritanya kalau ada modul-modul khusus gitu? Hehe, pertanyaan bagus. Dan disinilah mulai kelihatan kompleksnya seperti yang ditekankan juga di sumber kita. Modul-modul ini ternyata nggak kaku-kaku amat kayak departemen. Justru fleksibilitasnya itu yang jadi kunci. Fleksibel gimana maksudnya? Sering banget satu modul yang sama itu bisa terlibat di beberapa jenis tugas mental yang beda. Oh gitu, jadi nggak cuma satu tugas buat satu modul. Bisa, ngerangkep jabatan gitu ya? Persis. Contoh paling gampang itu sistem visual kita. Modul-modul yang ngolah apa yang kita lihat ternyata aktif juga pas kita lagi ngebayangin sesuatu. Bikin gambar di kepala tanpa ada input dari mata. Masuk akal. Atau misalnya modul yang kita pakai buat ngerti tata bahasa kalimat orang lain, ternyata ikut kerja juga pas kita nyusun kalimat kita sendiri. Mungkin buat ngecek gitu, omongan kita udah bener belum tata bahasanya. Jadi ada semacam efisiensi, pakai ulang sumber daya yang ada. Oke, oke. Itu lebih efisien ya, daripada punya sistem beda buat tiap hal kecil. Terus, gimana departemen-departemen yang fleksibel ini ngobrol satu sama lain? Komunikasinya gimana? Misal nih, buat tugas kayak ngenalin wajah teman terus manggil namanya, itu kan pasti melibatkan lebih dari satu modul kan? Pastinya, supaya otak bisa kerja jadi satu kesatuan, modul-modul ini harus bisa saling ngomong. Contoh tadi, ngenalin wajah teman. Mungkin awalnya dari modul visual yang proses bentuk dan warna. Oke. Terus info itu dikirim ke modul spesialis pengenal wajah. Modul ini mungkin terus nanya ke modul lain yang nyimpen memori nama-nama orang. Ke bank data nama gitu ya? Semacam itu. Terus akhirnya mungkin ngasih sinyal ke modul perencanaan bicara buat ngucapin namanya.
Jadi ada alur informasinya. Alurnya, tapi apakah selalu lurus aja gitu alurnya? Kayak dari A ke B terus ke C? Nah, ini dia bagian yang seru banget. Komunikasi antar modul ini jarang banget yang lurus satu arah gitu. Yang terjadi malah interaksi yang dinamis banget. Penuh sama yang namanya feedback loop atau umpan balik. Feedback loop. Umpan balik. Iya, jadi informasinya nggak cuma ngalir satu arah, tapi bolak-balik. Contohnya gimana tuh? Umpan balik itu, biar kebayang. Misalnya pas kamu lagi ngobrol, terus nyari kata yang pas, mungkin modul perencanaan ide ngirim sinyal ke modul pencarian kata. Oke. Modul ini nemuin beberapa kandidat kata, terus ngirim ke modul tata bahasa buat dicek pas nggak nih sama kalimatnya. Kalau belum pas, modul tata bahasa ngirim sinyal balik ke modul pencari kata, cari lagi dong yang lain. Atau bahkan balik lagi ke modul perencanaan ide buat sedikit ngubah konsepnya. Wah, jadi kayak diskusi bolak-balik gitu ya di dalam? Betul, kayak tarian informasi yang nggak berhenti antar area otak saling nyesuaiin secara real time. Canggih banget kan? Oke. Jadi kita udah punya gambaran distrik-distrik fungsi, modul, yang fleksibel dan saling ngobrol bolak-balik. Nah, sekarang gimana nasib warga di dalamnya? Si neuron individual itu sendiri. Gimana cara kerjanya dan ngomong ke neuron lain? Yuk kita zoom in ke unit dasarnya. Kayak yang dijelasin di sumbernya, bayangin aja neuron itu kayak pohon kecil. Ada akar buat nerima sinyal, itu namanya dendrit. Terus ada batang tempat semua sinyal dikumpulin dan diputusin, itu badan saal atau soma. Dan ada cabang panjang buat ngirim sinyal, itu akson. Dendrit nerima, soma mutusin. Akson ngirim, gitu ya? Kurang lebih gitu. Dendrit ngumpulin bisikan dari neuron lain, soma yang nentuin, ini bisikannya cukup kuat nggak? Kalau iya, akson bakal teriak ngirim pesan ke neuron berikutnya. Teriaknya tuh pakai apa? Listrik. Betul, pakai impuls listrik. Jadi kalau cukup banyak sinyal aktivasi, masuk lewat dendrit, dan numpuk di soma dalam waktu singkat sampai ngelewatin batas tertentu, nah, neuron itu bakal nembak atau firing. Dia ngelepasin lonjakan listrik sepanjang aksonnya. Ini kayak keputusan ya atau tidak, tembak atau diam. Dan listrik dari akson yang satu ini langsung nyetrum dendrit neuron berikutnya gitu. Nempel langsung. Nah, ini nih salah satu detail paling penting. Ternyata umumnya nggak gitu. Ada celah super kecil antara ujung akson pengirim sama dendrit pengerima. Celah? Iya, celah ini namanya sinapsis. Disinilah arena utama komunikasi antar neuron. Bayangin kayak ada dua pulau kecil yang dekat banget, listriknya nggak bisa lompat gitu aja antar pulau. Kalau gitu, gimana pesannya bisa nyebrang selat sinapsis itu? Disinilah keajaiban kimianya main. Pas impuls listrik nyampe di ujung dermaga akson, itu micu pelepasan kurir kimia khusus. Namanya neurotransmitter. Neurotransmitter? Iya, kurir kimia ini dilepas ke celah sinapsis, terus dia berenang, nyebrang, dan ngetuk pintu khusus di pulau penerima. Pintu ini namanya reseptor, adanya di dendrit. Jadi kayak kurir nganter paket ke alamat gitu ya? Kurir kimia ngetuk pintu reseptor, terus apa yang terjadi habis itu? Ketukan itu ngebuka pintunya, atau pori-pori di membran sel. Ini bikin partikel bermuatan listrik, ion, bisa masuk ke neuron penerima. Masuknya ion ini ngubah kondisi listrik di dalam neuron penerima. Ngubah kondisi listriknya. Jadi gimana? Nah, tergantung jenis kurirnya, neurotransmitter, sama jenis pintunya, reseptor, efeknya bisa dua macam. Bisa bikin neuron penerima jadi lebih gampang ikut nembak, ini namanya aktivasi, atau sebaliknya, malah bikin dia jadi lebih susah nembak, ini namanya inhibisi. Oh, jadi satu pesan kimia itu bisa ngedorong atau malah ngerem neuron berikutnya ya? Tapi, kenapa harus rumit ini sih? Pakai kurir kimia segala? Kenapa nggak langsung aja sambungan listrik antar neuron? Kan lebih cepat kayaknya. Pertanyaan bagus banget. Gini, penggunaan sinapsis kimiawi ini justru ngasih fleksibilitas dan kontrol yang luar biasa. Kekuatan ketukan kurir tadi itu bisa diatur, nggak selalu sama kuatnya. Bisa diatur gimana? Jumlah kurir yang dilepas, seberapa cepat kurir itu dibersihin lagi dari celah, atau seberapa banyak pintu reseptor yang ada di neuron penerima, semua ini bisa berubah-ubah. Ini bikin kekuatan hubungan antar neuron jadi nggak tetap, tapi bisa bervariasi. Dan variasi inilah kuncinya buat hal-hal kayak belajar dan memori. Aha. Jadi kekuatan koneksinya bisa berubah-ubah.
Oke, tapi kan tadi katanya satu bisikan dari sinapsis itu biasanya lemah ya. Terus gimana neuron penerima bisa mutusin buat nembak? Bener banget, satu sinapsis aja jarang cukup kuat. Neuron penerima itu kayak manajer yang dengerin masukan dari ribuan stafnya, yaitu sinapsis-sinapsis tadi. Dia ngejumlahin semua sinyal aktivasi yang ngedorong dan ngurangin sama semua sinyal inhibisi yang ngerem yang masuk dalam waktu deketan. Dijumlahin gitu ya? Iya, kalau hasil akhirnya ngelewatin ambang batas tertentu, baru deh si manajer neuron penerima mutusin buat nerusin pesan, alias nembak. Proses ini namanya penjumlahan sinyal. Wow, ribuan input dijumlahin. Ini artinya tiap neuron itu nyambung sama banyak banget neuron lain dong? Tepat sekali. Ada dua prinsip penting di sini. Pertama, tiap neuron itu nerima input dari banyak neuron lain. Ini namanya konvergensi. Banyak sumber ngumpul jadi satu. Konvergensi, oke. Sumber nyebar ke banyak tujuan. Pola banyak ke satu dan satu ke banyak, ini yang bikin potensi jalur komunikasinya jadi kaya banget. Konvergensi dan divergensi bikin koneksinya jadi padat. Tapi apa yang bikin ini jadi jaringan yang saling terkait? Bukan cuma kayak pohon yang cabangnya makin banyak aja. Nah, kuncinya, seperti yang disorot di sumber ini, itu adanya loop, koneksi timbal balik. Loop, muter gitu. Iya, misalnya neuron A mengaruhin B, tapi B juga bisa ngaruhin A balik. Atau A ke B, B ke C, C balik lagi ke A. Nah, pas ada sekelompok besar neuron yang saling nyambung lewat banyak loop kayak gini, mereka jadi satu unit fungsional yang solid. Itulah yang tadi kita sebut jaringan syaraf atau modul. Mereka bisa saling nguatin atau ngatur aktivitas satu sama lain di dalam kelompok itu. Jadi loop ini yang bikin sekelompok neuron bisa kerja bareng jadi satu modul. Paham. Terus, gimana modul ini nyambung ke modul lain yang mungkin letaknya di bagian otak yang beda buat tugas kompleks? Misalnya, kita ngelihat sesuatu yang bahaya terus langsung menghindar gitu. Prinsip dasarnya sebenarnya sama aja. Neuron di satu modul ngirim utusan jarak jauh lewat aksonnya. Akson ini jalan ke area otak lain, terus bikin sinapsis sama neuron di modul tujuan, ngelepasin neurotransmitter buat nyampein pesan. Bedanya mungkin cuma jarak tempuh aksonnya aja yang lebih panjang. Jauh ya jalannya? Bisa jadi. Contoh menghindar tadi, modul persepsi visual. Wah, itu bentuknya kayak macan. Harus cepat-cepat ngirim sinyal ke modul pengenalan objek. Iya bener, itu macan. Terus? Yang ini nyambung ke modul memori atau emosi, waduh, macan kan bahaya, waktunya takut. Yang terus ngaktifin modul perencanaan motorik, kabur, lari. Yang akhirnya ngasih perintah ke otot. Ini kayak orkestrasi super cepat antar banyak modul. Luar biasa ya. Bener-bener kayak simfoni komunikasi yang jalan terus tiap detik. Tapi ada satu lagi nih konsep dari bab ini yang wah bener-bener ngubah cara saya ngelihat otak. Katanya koneksi-koneksi ini, sinapsis ini, kekuatannya nggak permanen. Bisa berubah. Di sumber disebutnya plastisitas. Iya, betul banget. Ini salah satu penemuan paling revolusioner di neuroscience. Otak kita itu bukan mesin yang statis. Koneksi antar neuron itu plastis, bisa dibentuk, bisa diubah sama pengalaman kita. Plastis. Kayak plastisin gitu ya, bisa dibentuk-bentuk. Bisa dibilang gitu, prinsip dasarnya sering diringkas pakai aturan sederhana tapi kuat banget. Namanya aturan Hebb atau Hebb's Rule. Aturan Hebb. Apaan tuh intinya? Gampangnya gini, kalau neuron A itu sering banget secara konsisten ikut ngebantu neuron B buat nembak, maka hubungan atau sinapsis antara si A dan si B ini bakal jadi lebih kuat. Sering disingkat jadi neurons that fire together, wire together. Neuron yang nembak barengan, koneksinya makin erat. Betul. Ingat gak pas pertama kali belajar naik sepeda? Tiap kali goyang, terus kita benerin keseimbangan, itu secara harfiah lagi ngebentuk ulang jalur saraf di otak. Nguatin koneksi yang bantu kita tetap tegak, dan mungkin ngurangin koneksi yang bikin kita jatuh. Nah itu aturan Hebb lagi beraksi. Jadi, proses belajar itu sebenarnya bukan numbuhin sel otak baru ya? Tapi lebih ke ngubah volume atau kekuatan koneksi yang udah ada. Saya kira kita nambah sel baru terus gitu kalau belajar. Nah, itu salaf kaprah yang umum. Memang sih ada pembentukan sel baru di beberapa area otak tertentu. Namanya neurogenesis. Tapi, sebagian besar proses belajar pada orang dewasa, seperti yang ditekankan di sumber ini, itu melibatkan perubahan pada sinapsis yang udah ada. Oh, pada sinapsis yang udah ada ya? Iya,
Latihan, pengulangan, pengalaman baru, semua itu pelan-pelan nguatin jalur sinaptik yang relevan. Mekanismenya bisa kayak yang tadi kita bahas. Kurir neurotransmitter dilepas lebih banyak, atau pintu reseptornya nambah, atau pembersihan kurirnya jadi lebih lambat. Pokoknya efek pesannya jadi lebih kuat dan tahan lama. Terus kalau koneksi yang jarang dipakai gimana? Misalnya kita udah lama nggak latihan main gitar gitu. Koneksinya melemah dong. Proses pelemahan atau long-term depression itu memang ada juga. Walaupun mungkin mekanismenya sedikit kurang dipahami dibanding penguatan. Tapi logikanya ya gitu, koneksi yang jarang dipakai cenderung jadi lemah. Mungkin kebalikan dari mekanisme penguatan, jumlah reseptornya berkurang, atau sinyalnya jadi kurang efisien. Jadi prinsip gunakan atau lupakan, use it or lose it, kayaknya berlaku juga di tingkat sinaps. Oke. Jadi kalau kita rangkum nih semua, apa dong implikasi besarnya buat kita ngerti diri sendiri dan cara kerja pikiran kita? Implikasinya, wah dalam banget. Kekuatan sinapsis yang dinamis ini yang bisa nguatin dan ngelemahin, inilah yang jadi pondasi fisik dari semua hal yang kita anggap sebagai pikiran. Memori kamu soal liburan masa kecil, rencana buat akhir pekan nanti, pengetahuan kamu soal dunia, cara kamu ngomong, bahkan harapan dan ketakutan kamu, semua itu disimpan dalam pola kekuatan koneksi antar miliaran neuron itu. Semuanya di situ ya? Iya, proses belajar pada intinya adalah proses perubahan fisik di sinapsis-sinapsis ini. Jadi setiap kali kamu belajar sesuatu yang baru, baca buku baru, ngobrol sama orang, kamu itu secara harfiah lagi ngebentuk ulang sebagian kecil dari arsitektur otak kamu sendiri. Wow, itu benar-benar ngubah cara pandang sih. Jadi, dari unit dasar neuron yang ngobrol pakai kurir kimia di sinapsis, terus mereka ngebentuk jaringan rumit lewat koneksi yang nyebar, divergensi, ngumpul, konvergensi, dan terutama ada putaran baliknya, loop. Betul. Jaringan ini jadi modul-modul fungsi yang fleksibel dan saling ngobrol. Dan yang paling penting, semua koneksi ini nggak kaku, tapi plastis, bisa berubah kekuatannya tergantung pengalaman. Inilah dasar fisik dari belajar, memori, dan cara kita adaptasi. Struktur hidup yang terus berubah ini yang bikin pikiran kita bisa jalan. Tepat sekali. Dan ini mungkin bisa jadi bahan renungan buat kamu bawa pulang nih. Coba dipikirin, kalau setiap pengalaman baru, setiap buku yang kamu baca, setiap obrolan, setiap skill baru yang kamu pelajari, itu secara fisik ngubah pola koneksi di otak kamu. Seberapa besar sih sebenarnya potensi kita buat terus berubah, belajar dan berkembang sepanjang hidup kita? Gimana pemahaman soal plastisitas otak ini mungkin ngubah cara kamu ngelihat tantangan pas belajar hal baru, atau bahkan usaha buat jadi versi diri kamu yang mungkin sedikit beda. Pertanyaan yang, kuat banget buat direnungkan ya. Terima kasih banyak udah nemenin kita semua menyelami jaringan ajaib di dalam kepala ini. Sumber utama diskusi kita tadi adalah bab 3 dari The Brain Shaped Mind. Sampai ketemu di penjelajahan kita berikutnya ya.